Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Di kaki Gunung Semeru, membentang sebuah jembatan tua yang dikenal dengan nama Geladak Perak. Jembatan ini menghubungkan Lumajang dengan daerah sekitarnya dan telah berdiri sejak zaman kolonial. Meski sering digunakan, banyak cerita menyeramkan yang beredar di kalangan penduduk setempat. Mereka percaya bahwa jembatan ini dihuni oleh makhluk gaib yang kerap menampakkan diri pada malam hari. Suatu malam, sekelompok pemuda dari kota memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan melewati jembatan Geladak Perak tepat saat tengah malam. Mereka terdiri dari 5 orang, Andi, Budi, Sinta, Rina, dan Joko. Dengan motor yang melaju pelan, mereka berboncengan melintasi jembatan yang tampak lengang. Angin dingin berembus kencang, membuat bulu kuduk mereka meremang. Ketika berada di tengah jembatan, mesin motor Andi tiba-tiba mati. Ia mencoba menyalakan kembali, tetapi motornya tidak merespons. Suasana menjadi semakin mencekam ketika mereka mulai mendengar suara tangisan lirih yang datang entah dari mana. Rina menoleh ke arah sisi jembatan dan melihat sosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang terurai, berdiri diam menatap mereka dengan mata kosong. Astaga, itu apa? Teriak Rina sambil menarik lengan Sinta. Mereka semua menoleh ke arah yang sama dan terkejut melihat sosok tersebut. Tiba-tiba, wanita itu melayang mendekati mereka. Dalam kepanikan, Budi dan Joko berusaha mendorong motor Andi agar segera bisa menyala. Namun, suara tawa mengerikan menggema di udara, membuat mereka semakin panik. Saat motor akhirnya menyala, mereka segera melaju dengan kecepatan penuh, meninggalkan jembatan di belakang mereka. Namun, sesampainya di ujung jembatan, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Sinta tidak ada di antara mereka. "Sinta!" teriak Andi sambil menoleh ke belakang. Tidak ada tanda-tanda gadis itu. Mereka berbalik dan kembali ke jembatan, meskipun rasa takut menyelimuti hati mereka. Di tengah jembatan, mereka menemukan syal merah milik Sinta tergeletak di jalan, tapi gadis itu tak terlihat dimanapun. Saat mereka kebingungan, suara bisikan terdengar di telinga mereka.
seakan berasal dari angin malam. Dia sudah milik kami. Bisik suara itu dengan nada menyeramkan. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari meninggalkan jembatan. Sepanjang malam, mereka mencari Sinta, tetapi gadis itu tak pernah ditemukan. Keesokan harinya, polisi pun ikut mencari, namun tidak ada jejak keberadaannya. Penduduk setempat hanya menggeleng dan berkata, "Dia telah diambil penghuni jembatan." Andi, yang tidak bisa menerima kenyataan hilangnya Sinta, kembali ke jembatan dengan seorang dukun bernama Pak Slamet. Pak Slamet adalah orang yang dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Saat ritual dilakukan, angin bertiup kencang dan suara tangisan kembali terdengar. Pak Slamet menutup matanya dan berkomat kamit. Tiba-tiba, tubuhnya terguncang hebat, lalu ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Dia ada di sini terperangkap di dunia mereka. Andi memohon agar Sinta dikembalikan, tetapi Pak Slamet memperingatkan bahwa harga untuk mengambilnya kembali sangat tinggi. Makhluk penghuni jembatan meminta pengorbanan lain sebagai gantinya. Namun, Andi tidak menyerah. Ia dan teman-temannya mencari cara lain dengan menggali sejarah jembatan tersebut. Mereka menemukan bahwa pada zaman dahulu, seorang wanita muda pernah dibunuh secara kejam di jembatan itu oleh sekelompok tentara kolonial. Arwahnya yang penuh dendam menghantui jembatan dan mengambil korban untuk menemani kesepiannya. Andi dan teman-temannya kembali ke jembatan pada malam Jumat Kliwon, saat energi makhluk gaib paling kuat. Dengan bantuan Pak Slamet, mereka melakukan ritual pemanggilan arwah wanita tersebut. Sosok wanita berbaju putih muncul di hadapan mereka, matanya yang kosong menatap tajam. Pak Slamet berbicara kepadanya dengan suara bergetar, meminta agar Sinta dilepaskan. Wanita itu menolak, tetapi Andi berlutut, memohon dengan air mata yang mengalir. Sinta tidak bersalah. "Tolong lepaskan dia," pinta Andi. Sesaat angin berhenti berembus. Wanita itu menatap Andi lama, lalu perlahan tubuhnya memudar. Dari kabut tipis, muncul sosok Sinta, terduduk lemas dan menangis. Andi segera memeluknya, sementara suara jeritan panjang menggema di udara sebelum akhirnya menghilang. Mereka berhasil membawa Sinta kembali, tetapi jembatan Geladak Perak tetap menjadi tempat angker. Konon, arwah wanita itu masih berada di sana,
menunggu orang-orang yang bernyali besar untuk menguji keberanian mereka. Kini, siapapun yang melintas di jembatan itu pada malam hari akan mendengar bisikan lembut yang menyebut nama mereka, seolah-olah seseorang sedang menunggu di kegelapan. Beberapa penduduk yang pernah melintasi jembatan mengaku mengalami kejadian aneh. Seorang supir truk bernama Pak Ridwan bercerita bahwa ia pernah melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan, tetapi ketika ia berhenti dan turun untuk menolong, wanita itu menghilang begitu saja. Yang lebih menyeramkan, saat ia kembali ke truknya, ia melihat bayangan wanita itu duduk di jok belakang melalui kaca spion. Seorang warga lain, Mbak Sari, pernah mendengar suara tangisan anak kecil di sekitar jembatan saat melintas dengan sepeda motornya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan hitam melesat di sisi jembatan dan suara tangisan tiba-tiba berhenti. Kejadian-kejadian mistis ini terus terjadi, membuat jembatan Geladak Perak semakin diselimuti misteri. Tidak ada yang tahu sampai kapan kutukan ini akan berakhir, atau apakah jembatan ini akan terus menjadi tempat di mana dunia manusia dan makhluk gaib bertemu dalam kegelapan malam. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.